Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, semua guru, dan teman-teman calon guru penggerak yang membaca tulisan saya. Perkenalkan, saya Maduki, salah satu calon guru penggerak Angkatan 11. Saya mengajar di SDN Bandaran 1, Kota Kediri. Dalam tulisan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara secara terpisah membedakan pengertian pendidikan dan pengajaran. Menurut beliau, pendidikan merupakan usaha untuk meningkatkan budi pekerti, kecerdasan, dan kemampuan jasmani murid yang selaras dengan lingkungan dan zamannya. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan itu sendiri, yaitu proses memberikan ilmu yang berguna untuk perkembangan kecerdasan dan keterampilan anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun anak menuju kemerdekaannya agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan haruslah membantu anak untuk mengembangkan kodrat alamnya, yaitu sifat-sifat bawaan yang dimiliki sejak lahir. Yang kedua, mengembangkan kodrat zamannya, yaitu kebutuhan dan tuntutan zaman yang dihadapi. Setelah mempelajari refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada 3 pertanyaan yang harus kami jawab. Satu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Tiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa satu, guru sebagai pusat perhatian. Guru mendominasi pembelajaran dan murid tidak memiliki banyak kesempatan untuk terlibat secara aktif. Saya menambahkan suasana kelas yang tertib, tenang, dan murid selalu fokus ke saya. Yang kedua, penekanan pada hafalan. Murid didorong untuk menghafal informasi tanpa memahami konsepnya. Yang ketiga, kurangnya diferensiasi. Pembelajaran tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu murid. Yang keempat, penilaian yang berfokus pada tes. Penilaian hanya mengukur kemampuan murid untuk menghafal dan menjawab soal, bukan kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang terakhir, penggunaan teknologi yang tidak tepat. Teknologi digunakan hanya untuk menyampaikan materi saja, bukan untuk meningkatkan interaksi dan kolaborasi antar murid. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid, bukan guru bukan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran seharusnya lebih pada penekanan pemahaman dan penerapan konsep. Pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu murid. Guru dapat memberikan tugas yang berbeda kepada murid dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Selain itu, guru dapat menggunakan berbagai metode penilaian seperti tes, portofolio, dan proyek untuk mengukur pemahaman murid. Yang terakhir, penggunaan teknologi yang tepat. Guru lebih kreatif lagi dalam membuat bahan ajar. Nah, yang ketiga, agar kelas yang saya bimbing mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan berusaha untuk pertama, saya merubah gaya pembelajaran menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid, memberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selain itu, saya sebagai pendidik menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, memberikan refleksi dan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya dia. Saya berusaha merubah suasana kelas menjadi menyenangkan, memanfaatkan segala sumber daya yang ada di sekolah, baik di dalam maupun di luar ruangan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain, juga sebagai kodrat zaman.
Dalam pembelajaran, saya harus mengintegrasikan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan murid akses yang lebih luas dengan informasi. Saya juga harus memilih teknologi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Memastikan murid menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Dan penggunaan teknologi untuk mendorong kolaborasi dan komunikasi antar murid. Kemudian, untuk mencapai tujuan pendidikan ini, saya sebagai guru harus selalu menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Engar Sosung Tulodo, menjadikan saya sebagai teladan yang baik bagi setiap anak didik saya. Ing Madya Mangun Karso, di tengah saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat. Serta Tutwuri Handayani, dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Serta semangat membimbing dan menuntun anak menjadi kompeten di bidang akademis dan sekaligus berbudi pekerti yang baik. Kesimpulan yang saya dapatkan dari mempelajari modul 1.1, yakni filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sangatlah relevan dengan pendidikan di masa kini dan dapat menjadi panduan bagi saya untuk membangun pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Saya khususnya di SDN Bandaran 1 ini selalu menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan tetap memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Prinsip Trikon juga saya laksanakan. Pembelajaran yang menghamba kepada murid dan terakhir dengan sikap menuntun siswa yang saya berharap peserta didik mampu mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia sampai di akhirat kelak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan akhir kata, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.